Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran sirah nabawiyah dengan materi al-mu'akhatu bainal muslimin, yaitu persaudaraan yang terjalin antara kaum muslimin. Itu merupakan salah satu yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah. Selain beliau membangun sebuah masjid, maka oleh Rasulullah SAW ketika melihat kaum muhajirin datang ke Madinah ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW, tidak banyak dari mereka yang membawa harta yang mereka umumnya tinggalkan di kota Makkah. Jadi mereka hanya membawa pakaian apa yang mereka pakai pada saat itu. Tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tanah apalagi. Bahkan pakaian seadanya yang mereka bawa untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW berinisiatif, bermusyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan sahabat-sahabat yang lainnya, untuk bagaimana supaya orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang datang dari kota Makkah, mendapatkan tempat tinggal selama mereka berada di kota Madinah. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bijanibi qiyamihi bi bina'il masjid qama bi'amalin akhar min arwa'i ma yu'athiruhu at-tarikh. Jadi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah membangun Masjid Nabawi, beliau juga melakukan sesuatu yang paling mulia. Salah satu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sangat membekas dalam sejarah. Apa itu? Wahuwal mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Akha bainahum 'alal muwasah, mereka dipersaudarakan supaya bisa mensejahterakan satu sama lainnya, supaya kehidupan mereka pun layak ketika mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, ketika mereka meninggalkan harta-harta mereka. Bahkan orang-orang Ansar ketika mendengarkan perintah dari Rasulullah SAW, mereka ikhlas. Karena itu merupakan sebuah perintah dan amanah dari Rasulullah. Mereka rela dan patuh, setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa di antaranya para pembesar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan Islam, pemberani. Beliau dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah, yang merupakan mantan budak, mantan hamba sahaya. Tetapi karena itu adalah perintah Rasulullah, tentu Hamzah bin Abdul Muttalib menerimanya dengan ikhlas, tidak pernah melakukan penolakan-penolakan. Bahkan beliau senang bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dipersaudarakan dengan Kharizah ibn Zaid, orang muhajirin, dengan orang Ansar. Bukan orang muhajirin dan orang muhajirin, atau orang Ansar dengan Ansar, tetapi mereka harus dari muhajirin dengan kaum Ansar.
Karena kaum Ansar mereka memiliki tempat tinggal. Orang yang mukim, orang yang asli tinggal di kota Madinah. Itulah sebabnya mereka dinamakan dengan kaum Ansar, kaum penolong, menolong kaum Muhajirin. Lalu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersaudara dengan Itban bin Malik al-Khazraji. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada Abdurrahman bin Auf yang sangat fenomenal. Beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini merupakan orang yang kaya raya di kota Madinah. Beliau memiliki harta yang banyak. Bahkan istri-istrinya banyak. Saking kayanya, Sa'ad bin Rabi' ini pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf yang menjadi saudara dari kaum muhajirinnya. Harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi' ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan akan diberikan setengah dari hartanya. Istri-istri yang dimiliki silakan dipilih. Mana yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Justru dia tidak mau, menolak semua itu. Tidak ingin harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi' itu diterima dengan mentah-mentah. Diterima begitu saja. Bahkan tempat tinggal saja cukup bagi Abdurrahman bin Auf. Lalu apa pertanyaan Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi' ini? Dia bahkan mengatakan, di mana ada pasar di sini? Saya akan berniaga. Saya akan membuka usaha. Dia ingin mandiri. Tidak bergantung kepada saudaranya Ansar. Maka itu jawaban Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Nabi SAW. Tidak mau, ya istilahnya seperti bahasa kita sekarang, manja dengan pemberian dari saudaranya tersebut. Tapi itulah, para sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansar ikhlas dipersaudarakan dengan saudara mereka dari kaum Muhajirin. Karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa an yatawarathu ba'da al-mauti duna dzawil arham. Dan mereka yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saling mewarisi meskipun tidak memiliki kerabat, tidak punya nasab di antara mereka. Tidak ada ikatan darah. Tetapi ketika mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa saling mewarisi. Falamma anzalallahu azza wa jalla wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Tetapi ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd. Dan mereka-mereka yang memiliki garis keturunan atau sedarah, itulah yang paling utama untuk diberikan warisannya. Raddat tawaruth ila rahim duna aqdil ukhuwah. Itu menjadi penghapus apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu saling mewarisi. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar tidak lagi dilakukan. Mereka tidak boleh lagi saling mewarisi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk warisan itu harus diberikan kepada yang memiliki darah senasab dengan mereka. Bukan yang diikat di dalam persaudaraan tersebut. Artinya tidak boleh lagi mereka saling mewarisi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah.
Tetapi mereka-mereka yang punya ikatan darah, maka itulah yang mendapatkan warisan. Semuanya dihapus. Jadi ayat-ayat Al-Quran akan menghapus apa yang menjadi perintah sebelumnya yang memang tidak lagi dilakukan oleh kaum muslimin. Maka sebagai kaum muslimin tentu harus dan mengikuti apa yang menjadi pedoman kita di dalam Al-Quran dan apa yang menjadi amanah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja sebelumnya, kenapa harus mereka saling mewarisi? Tentu karena mereka tidak punya kerabat lain selain saudara-saudara muhajirin mereka atau saudara-saudara ansor mereka. Namun ketika mereka sudah sejahtera di kota Madinah, mereka memiliki tempat tinggal, mereka memiliki usaha, dan itu menjadi terbiasa bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Sejatinya bagi mereka yang memiliki ikatan darah satu nasab, maka itulah yang paling utama untuk diberikan warisannya, bukan lagi aqdul ukhuwah, bukan lagi ikatan persaudaraan saat itu. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.